Film ini diawali dengan menampilkan seorang bos mafia bernama Sehung. Sebelum kita lanjut, subscribe dulu channel ini. Saya doakan mudah rezeki, amin. Yang menginterogasi berapa anak buahnya yang imajinasinya sebagai mata-mata polisi. Setelah interogasi tersebut, memerintahkan tangan perintah untuk melenyapkan dua di antara mereka. Sedangkan memerintahkan polisi, geng Luso, diam-diam mengirimkan pasukan ke kemarahan. Menyusup ke markasnya, kembali bersama para gangster ketika hanya seorang pria bernama Don Ji yang dengan enggan menunjuk pistolnya ke dia. Untung pistol yang mereka berikan padanya kosong. Tapi Cium masih curiga dia adalah polisi yang menyamar, jadi dia diperintahkan Wayu untuk menembak Dong Yang ketika dia menerima senjata gangster itu. Kami mengambil kesempatan itu untuk menyerang Ciong, menyebabkan gangster lain mencoba menahan seperti yang dilakukan Wayu. Akan dieksekusi, Don Ji yang menyelamatkannya dan mengungkapkan kepada Ciung bahwa dia sebenarnya adalah petugas polisi yang menyamar sebagai salah satu bawahannya. Setelah mengetahui identitas bawahannya telah terungkap, Sok Gang yang pernah ke markas gangster segera memberi isyarat kepada temannya yang lain. Bawahannya menyerang para gangster sesaat setelah terjadi baku tembak antara polisi dan para gangster, dan Sok Gang tampaknya terluka karena ditembak oleh salah satu gangster di lokasi kejadian. Dong Yong menyaksikan hal ini dan kemudian meminta pemanggilnya untuk menyembunyikan sementara dia bermaksud mengejar dan menangkap Ciong. Dengan keahliannya, Don Ji berhasil menangkap Ciong. Sementara itu, untuk menyelamatkan bosnya, dia dengan cepat menyandera Liu dan mengancam akan membunuh Gang Tiba untuk membantu Dong Yang. Bahkan baku tembak lain di mana Sok Gang sekali lagi difilmkan dengan memerintahkan terus kehilangan darah. Don Ji yang memerintahkan semua rekannya. Mereka membatalkan misi dan melarikan diri. Di sisi lain, Ciong, yang mencoba melarikan diri, dikhianati oleh G, yang menembaknya berapa kali hingga bos gangster tersebut jatuh ke sungai dan kemudian berbohong. Anggota geng lainnya mengatakan bahwa Ciung dibunuh oleh polisi, membuat semua anggota geng segera mengejar Dong Yang dan lainnya yang hendak pergi menggunakan speedboat. Tak lama setelah penembakan lain terjadi di sungai hingga Don Ji yang berhasil melenyapkan kelompok tersebut. Gangster mengejar polisi. Sayangnya Sogang tertembak lagi dan sang komandan tidak dapat menyelamatkan dirinya sebelum mengambil nafas terakhir. Sok Gang meminta Dong Yang untuk menjaga anak bernama Taa yang masih kecil. 3 tahun kemudian, Don Ji yang terlihat tiba-tiba di sebuah sekolah untuk mengundang To Tao yang diduga memukuli teman-teman sekelasnya karena mengolok-oloknya karena tidak memiliki orang tua saat itu. Dong Yang meminta maaf atas kelakuan Toa yang tiba-tiba sebelum akhirnya membawanya pulang. Dalam perjalanan pulang, Don Ji yang menasihati Taa agar tidak marah mudah dengan atau dan lain-lain karena mungkin akan membuat teman-teman menolaknya. Dengan mendengarkan nasihat Don Ji Yong, Tao setuju untuk mengikuti kata ayah angkatnya dan berjanji tidak akan kembali lagi saat dia sampai di rumah. Don Ji yang segera menyiapkan makan siang untuk Taa. Dong yang kini tinggal berdua dengan Taa rupanya juga melakukan hal tersebut. Janjinya kepada geng untuk merawat dan membesarkan Tao, bahkan mengira sebagai miliknya. Segera setelah itu, ketika Taa sedang memenuhi makan siang, dia tiba-tiba meminta Don Ji untuk menemaninya dalam perjalanan studi ke Thailand, tetapi tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena ini harus diselesaikan. Berlatih tinju sejak misi terakhirnya dengan program Gangdong dan memilih pensiun dari kepolisian dan berganti profesi menjadi pelatih tinju, meski tidak bisa menemaninya. Don Ji yang berjanji untuk bergabung dengannya di Thailand setelah menyelesaikan pekerjaannya dan beralih ke siapa dirinya. Bersama rekan bisnisnya, gangster tersebut tampak sedang berbicara bisnis jual beli organ anak-anak yang diculik setelah kematian Chi Hong 3 tahun lalu dan memindahkan bisnisnya ke Thailand untuk menghindari kejaran polisi di Tiongkok karena relokasinya telah menjadi sebuah geng. Bos yang kini cukup disegani di Thailand. Keesokan harinya, Tao dan kawan-kawan yang sudah tiba di Thailand berangkat ke museum untuk belajar tentang sejarah dan peninggalan masa lalu. Sementara festival topeng berlangsung di halaman museum menciptakan suasananya makin heboh. Di tengah kepadatan, Tao berpisah dari rombongan sekolahnya dan masuk ke dalam barisan artis festival. Saat itu juga seorang artis bertopeng mendekati Tao hingga akhirnya dia diculik oleh pria bertopeng yang merupakan salah satu anteknya. Taa dibawa ke markas untuk diserahkan kepada Ing. Setelah melihat Tao yang lebih sehat dari anak-anak yang lain, Ing senang karena bisa menjual organ tubuh dengan harga yang lebih mahal. Karena di sisi lain, Master Toa bernama Yang Che nampaknya panik setelah mengetahui hal itu. Salah satu muridnya hilang. Cemuda segera menghubungi Dong Yang dan mengalami tentang hilangnya Ta di museum tanpa ragu-ragu. Don Ji Yang segera berangkat ke pulau dan setibanya di negara tersebut, dia pergi ke kantor polisi bersama Semu untuk mengetahui berita terkini mengenai pencarian To Tao. Setelah Don Ji juga menunjukkan rekaman kamera pengawas yang menunjukkan malwarian tersebut. Namun karena pelaku menggunakan masker dan berada di tener kepadatan, baik Don Ji Yang maupun polisi tidak dapat mengidentifikasi pelakunya. Anehnya, polisi tampak acuh tak acuh terhadap kasus ini. Apalagi banyak kasus anak hilang di Thailand dan hanya sedikit yang ditemukan.
sehingga polisi setempat menganggap pencarian anak hilang hanya membuang-buang waktu setelah mengetahui Donji ini marah dengan sikap polisi dan memutuskan untuk mencari. Untuk memotret tidak lama kemudian Donji pergi ke arena perkelahian jalanan untuk menanyakan kasus penculikan anak sambil menawarkan sejumlah uang kepada beberapa orang di sana untuk membantu. Setelah itu seorang pria bernama Pichi mengaku melihat Tao dan dengan uang tersebut dia tinggal. Pichai Dong membawa Dan Yang ke sebuah motel tempat para penculik anak bersembunyi ketika Donji Yang membuka salah satu kamar dan menemukan sepasang suami istri sedang bermesraan tanpa menyadari bahwa Pichai telah melakukannya. Marah karena ditipu, Donji Yang segera mengejarnya. Pichai yang akhirnya ketakutan dan mengungkapkan bahwa ada gangster lokal yang sering menculik anak-anak. Menurutnya, kelompok gangster itulah yang mengambil alih. Sedangkan Wu kini menjadi anggota Ing setelah merasa berhutang budi kepada gangster tersebut. Bos yang membunuh Chiong dan membantu secara tidak langsung. Saat itu, Wayu mendapat tugas untuk melenyapkan saingan bisnisnya dan tanpa membuang waktu ia pergi ke sebuah klub malam dengan menyamar sebagai pramusaji. Setelah berhasil memasuki ruangan tempat targetnya berada, Wayu dengan sengaja merayu pria tersebut adalah dia. Target dan kemudian dengan cepat membunuh dengan pilau yang dia sembunyikan di pakaian dalamnya. Pagi berikutnya, Donji Yang dan Peci bertemu dengan para gangster yang biasa menculik anak-anak dengan berpura-pura ingin membeli anak, padahal sebenarnya tujuan utama mereka adalah menemukan TAA di dalam. Pada saat yang sama ia memerintahkan anak buahnya untuk pindah ke Totao karena anak tersebut ingin menjalani operasi untuk mengambil sebagian organnya dan dikembalikan ke Donji Yang dan Pichai. Mereka berdua sampai di tempat di mana anak-anak yang diculik itu disekap, namun tidak menemukan Tao. Hindari cucu Donji Yang membatalkan transaksi pembelian anak tersebut dengan alasan tidak ada anak yang memenuhi kriteria yang dicarinya. Saat Donji Yang dan Peci meninggalkan tempat itu, Dong Yang tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk menyelamatkan semua anak yang dipenjara tanpa ragu-ragu. Donji Yang menyerang semua gangster yang ada di tempat itu dan membebaskan semua anak-anak hingga ia memasuki sebuah ruangan yang terdapat seorang anak yang sedang memegang pistol mainan milik Todd. Dengan bukti tersebut, Donji Yang yakin bahwa TAA memang diculik oleh kelompok gangster tersebut tak lama setelah itu. Kejadian di kurungan anak, di mana dia mendapat informasi dari anak buahnya tentang identitas Donji Yang berasal dari Tiongkok. Setelah memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut, dia memperoleh foto Donji dan mengenalinya sebagai petugas polisi yang bertindak sebagai mata-mata di gengnya 3 tahun yang lalu. Tanpa membuang waktu, dipesan Wayu untuk melenyapkan Dong Yang. Namun awalnya ia menolak dengan mengaku berniat pensiun. Namun setelah G menunjukkan foto Donji Yang miliknya, Wayu teringat kejadian 3 tahun lalu saat perintah Dong Yang Aci Hang untuk menembaknya terasa dendam terhadap mantan polisi tersebut. Wayu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya demi melenyapkan Donji Yang. Berapa waktu kemudian di sebuah penginapan sederhana, Donji yang merasa sedih dan bersalah atas hilangnya anak kecil itu teringat akan janjinya kepada Segang untuk selalu melindunginya. Sehingga Donji berjanji akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan TAA. Tak lama setelahnya ia memaksa ke kamar dan Donji yang dia sukai sepertinya bersembunyi di atas pintu masuk sebelum menyerangnya. Keduanya terlibat perkelahian sengit, meskipun Donji yang akhirnya berhasil menyudutkannya. Pada saat itu, Donji menyadari bagaimana dia kehilangan kemarahannya terhadapnya, mengakui bahwa dia telah melakukannya. Tidak ada niat untuk membunuh. 3 tahun yang lalu, karena mengetahui pistol yang diberikan kepadanya kosong untuk membuktikan keahliannya dalam senjata api, Dong Yang menebak-nebak isi peluru di dalam pistol Wei hingga akhirnya percaya pada pengakuan Donji Yang lalu menceritakan pembunuhan orang tuanya oleh Chi Hang yang membuat Wayu terobsesi untuk membunuh Chiong. Akibatnya Wayu merasa berhutang budi untuk melenyapkan Chiong dan memutuskan untuk bergabung dengan kelompok gangsternya setelah mendengar penjelasan L. Donji yang telah menyelidiki kematian orang lain mencoba mengklarifikasi hal tersebut. Chiong bukanlah pembunuh mereka, tetapi merasa ditipu oleh Wu saat itu. Dia mengaku bersedia membantu mencari keberadaannya untuk memudahkan tindakannya. Wayu akan berpura-pura membunuh Dong Ye Yang agar anak buah Ge yang mengawasinya tidak mengirim kerjasamanya. Pagi berikutnya, dia mendapat laporan kematian Donji Yang saat dia diam-diam pergi ke rumah jagal setelah mendapat informasi dari Wayu tentang tempat penawanan Toa. Saat mencari Totao, Donji tiba-tiba diserang oleh anak buah In, memaksa mantan polisi itu berkumpul dengan petarung tersebut. Di hadapannya di saat yang sama dia datang bersama anteknya yang lain dan sengaja menutup rumah jagal karena dia tahu Donji sendirian. Pura mati menggunakan balok kayu, ia kemudian memukul kepala Dong Yang hingga pingsan dan memerintahkan anak buahnya untuk mengunci mantan polisi itu di dalam kotaknya agar mati perlahan. Malam itu di Tamu Wilu keluar untuk makan malam dan merayakan keberhasilannya dalam menyelesaikan melenyapkan Dong Yang. Karena tidak mampu menahan amarahnya, Wayu mengarahkan senjatanya ke arah G, yang sayangnya telah membunuh orang tuanya sebelum dia sempat bertindak. Wayu tiba-tiba merasa pusing dan pingsan karena diam-diam dia telah memakan wine yang diminumnya. Obat tidur. Setelah itu,
Dia memerintahkan anak buahnya untuk segera mengurung Wayu. Tak lama setelah Wayu sadarkan diri di sebuah gudang dan dia mencoba melarikan diri dengan mengalahkan anak buahnya yang mengawasinya dengan kemampuan bela dirinya. Dia berhasil melumpuhkannya dan membebaskan dirinya. Sementara itu, Pichai melepaskan diri dari pengekangannya dan tampak bertugas di rumah jagal untuk menyelamatkan Don Ji yang hampir mati kedinginan di dalam kotak. Setelah itu, Pichai segera membawa Don Ji ke tempat yang lebih aman dan merawat luka mantan polisi tersebut setelah kondisi Don Ji mulai membaik. Dia berterima kasih, Pichai karena telah menyelamatkannya. Sedangkan Pichai mengaku juga kehilangan adik laki-lakinya yang sudah lama hilang, sehingga ia mengatakan agar keduanya harus saling membantu. Pichai kemudian memberitahu Don Ji bahwa dia telah menerima informasi dari temannya bahwa kelompok gangster ingin membawa TAA ke rumah sakit ilegal. Meskipun Pai meremehkan informasi tersebut, Don Ji memutuskan untuk pergi ke rumah sakit tersebut sebelum memulai misinya. Mereka pergi ke toko senjata di Thailand, tetapi kekurangan uang. Pichai terpaksa menyandera pemilik toko dengan mengklaim bahwa Don Ji hanya akan meminjam sejumlah senjata dari toko karena mengetahui bahwa misi tersebut terlalu berbahaya. Dong Yang meminta Pai untuk tidak menemaninya karena dia bermaksud menyelesaikannya sendiri. Sementara itu dia menerima kabar kaburnya Dong Ye dari kotak freezer di rumah jagal. Setelah mendengar hal itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk mempercepat operasi Totao. Sesaat setelah dia pergi ke rumah sakit tempat Totao akan menjalani sebuah operasi, di mana ia bertemu dengan calon pembeli organ anak-anak, mendorong bos gangster tersebut untuk pergi ke ruang operasi untuk mengawasi operasi tersebut. Pada saat yang sama ketika Dong Yang berhasil menyusup dan berangkat untuk menghadapi Antek In, namun kalah jumlah, ia mulai melakukan operasi. Terpojok, mengoceh, Pichai diam-diam streaming melalui streaming dan menuangkan cairan yang kemudian menyulut ruangan. Menonaktifkan Don Ji gangster tersebut, dia kemudian mengucapkan terima kasih lagi kepada Pichai dan meminta pemuda itu untuk bersembunyi sambil melanjutkan memeriksa setiap ruangan yang ternyata kosong. Pada saat Wayu menghubunginya untuk memberitahukan lokasi operasi bayi tersebut, setelah mengakhiri panggilan Wayu berusaha mengganggu operasi dengan menembak Ge dan lainnya. Meskipun akhirnya dia ditembak di Ge tanpa ragu, bos gangster itu mengambil TAA dan Wayu dibawa ke tempat lain. Begitu melihat Don Ji ini langsung dikejar dan ditahan di Ge dengan cara menabrakkan mobilnya ke kendaraan gangster tersebut. Lalu mereka terlibat baku tembak dan tepat saat hendak menghabisinya, Dong Yang Pichai datang dan menyerangnya. Sayangnya mobil yang masih hidup itu kembali bangkit dan menodongkan pistol ke arah Dong Yang hingga Wayu menembak dan membunuh bos gangster tersebut. Di saat yang bersamaan, anak buah Wayu datang dan menembak Wayu yang akhirnya menyebabkan nyawanya hilang. Sedangkan Pichai diam-diam berkhianat Dong Yang dengan membawa pergi TAA saat hendak mengejarnya. Di dalam mobil Pai, mantan petugas polisi tersebut menerima telepon dari Chiung, yang ternyata masih hidup dalam panggilan tersebut. Chiung mengaku telah memaksa Pichai menculik TAA untuk membalas dendam terhadap Ge dan Don Ji yang telah menghancurkan hidupnya. Chiung kemudian mengancam akan membunuh TAA dalam waktu 30 menit. Jika Dong Yang tidak menemukannya di lokasi tertentu sesuai permintaan Chihung, Dong Yang pergi ke sebuah taman hiburan di mana dia mendengar teriakan minta tolong dari atas biang lala. Tanpa ragu, Don Ji menaiki atraksi tersebut dan setelah memeriksanya, suaranya ternyata adalah boneka. Pada saat yang sama, Sei Hang muncul di bawah biang lala, mengklaim bahwa dia telah membunuh Tao dan memasang bom di dalam boneka itu. Tanpa kehilangan waktu, Chiung mengaktifkan bom yang menyebabkan ledakan di atas tontonan, menyebabkan Don Ji yang melompat ke tempat aman saat Chiung hendak melakukannya. Dia pergi perjalanan TAA tiba-tiba berlari Dong Yang karena bocah itu masih hidup menuju bantuan Pichai. Chiung tampak marah pada Pichai karena bertindak bodoh saat dia mengaku terpaksa menculik Tao karena Chiung berjanji akan membantu menemukan adik laki-lakinya yang hilang untuk memaafkan dirinya sendiri. Ke Dong Yang, Pichai kemudian menyerang Chiung dan dengan bantuan Don Ji mantan bos gangster yang akhirnya berhasil dikalahkan. Pada akhirnya film tersebut menunjukkan Don Ji yang kembali ke Tiongkok dan menikmati kebahagiaannya dengan pelajaran moral lain dari cerita tersebut. Jika Anda yakin mainan pistol Anda akan menyelamatkan Anda, pastikan itu diisi dengan persahabatan, bukan peluru, dan selalu periksa kembali mainanmu. Mungkin mainan itu penuh dengan ledakan kejutan.